Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 10 akuntansi 1. Saya Anggun Ari Yulianti sebagai pendakwah. Saya Brilian Nurosela sebagai videografer. Saya Feby Luciana Asmi sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan perempuan dan laki-laki, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Sabar Terhadap Musibah ataupun Kesenangan. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian hidup di dunia ini bagaikan roda yang terus berputar, kadang berada di atas, kadang di bawah. Cobaan dan ujian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Musibah itu bisa berupa sakit, kehilangan orang yang kita cintai, bencana alam, atau musibah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini menegaskan bahwa cobaan adalah ujian bagi keimanan kita. Wahai saudara-saudaraku, sabar itu bukan berarti untuk kita menyerah atau putus asa, tetapi lebih kepada upaya mengendalikan diri dan hati ketika kita dihadapkan situasi yang sulit. Sabar adalah kunci kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi, ketika kita sedang punya ujian, di rumahkah, di pekerjaankah, di kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, karena memang kata Allah, karena Anda sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi, sebesar apapun ujian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang karena Anda yang sanggup, yang lain tidak, maka janganlah mengeluh. Selain pada surat Al-Baqarah ayat 155 ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya sabar itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa kesabaran adalah sebagian dari iman seseorang. Semakin kuat sabar, semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula kesabarannya dalam menghadapi musibah. Selain
kita harus bersabar terhadap musibah, kita juga harus bersabar terhadap kesenangan. Sabar terhadap kesenangan lebih berat karena disertai dengan adanya kemampuan. Ketidakkemampuan mengendalikan diri adalah sebuah penjagaan. Misalnya adalah orang yang lapar. Pada saat itu, orang yang lapar tetapi tidak mempunyai makanan, ia akan mampu menahannya daripada orang yang lapar tetapi di depan matanya sudah dihidangkan makanan, maka ia akan mampu memakannya. Oleh karena itu, sabar terhadap kesenangan adalah hal yang lebih berat. Maka bersabarlah karena semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minan jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul ngamilin walladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, sesungguhnya kami pasti akan tempatkan di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Surat Al-Ankabut ayat 58 dan 59. Lalu, apa saja manfaat sabar terhadap musibah? Dapat mendapatkan pahala yang lebih besar, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengurangi dosa-dosa, dapat memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pintu rezeki yang lebih luas. Setelah kita tahu apa saja manfaat bersabar, lantas bagaimana kita harus bersabar? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bergaul dengan orang-orang yang saleh, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, belajar dari pengalaman nabi-nabi dan orang-orang yang saleh. Jadi, saudara-saudaraku, janganlah pernah mengira bersabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang sedang sengsara saja. Karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersabar menerima keadaan yang telah digariskan. Semoga Allah menjadikan kami hamba-Nya yang bersabar. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka saya memohon maaf apabila ada ucapan dan perbuatan yang kurang mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.